Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Andriani, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan memberikan beberapa materi mengenai musik kontemporer. Musik kontemporer merupakan musik yang belum pernah ada sebelumnya. Musik ini biasanya bersifat hanya bertahan sesaat dan hanya sekali disajikan atau dipertunjukkan. Selanjutnya, ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, warna bunyi dari musik kontemporer bisa sejenis maupun berbagai jenis. Yang kedua, notasi musik ditulis dengan simbol atau nada. Oleh karena itu, hanya dapat dimengerti oleh pemusik. Yang ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi sesuai keinginan dari penulis. Yang keempat, bunyi bisa berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Yang kelima, jenis tangga nada yang digunakan bervariasi. Keenam, jenis birama tidak terpaku dalam satu birama saja. Dan yang terakhir, dinamika dan tempo bervariasi. Selanjutnya, penciptaan karya musik. Hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai gagasan dalam berkarya musik. Pengetahuan musik, olah vokal, cara memainkan alat musik, mengenal apresiasi seni, memiliki bakat dan berani untuk berkarya merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang agar memiliki gagasan atau ide dalam membuat atau menciptakan suatu karya seni musik. Menciptakan atau membuat musik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah karya seni musik yang baru, atau suatu karya musik yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis ciptaan musik. Yang pertama, komposisi. Komposisi merupakan suatu bentuk karya cipta dengan bentuk musik tertulis yang dapat dinikmati secara terus-menerus atau abadi, yang ditulis secara lengkap oleh seseorang. Komposisi juga merupakan suatu unsur yang menjadi penentu mutu suatu karya dalam masyarakat. Yang kedua, improvisasi. Improvisasi merupakan ciptaan yang dibuat secara spontan atau serta-merta. Improvisasi kebalikan dari komposisi. Jadi, improvisasi merupakan suatu bentuk karya cipta yang tidak tertulis dan hanya dapat dinikmati sesaat. Sehingga, improvisasi tidak dapat diulang kembali dalam bentuk maupun intensitas yang sama. Yang ketiga, aransemen atau transkripsi. Aransemen merupakan ciptaan musik yang disusun berdasarkan ciptaan yang sudah ada. Secara bahasa, aransemen memiliki arti susunan, dan transkripsi memiliki arti ahli tulis. Jadi, aransemen atau transkripsi merupakan suatu karya cipta atau susunan yang dihubungkan dengan penulisan musik. Transkripsi biasa digunakan dalam bidang penelitian musik, yaitu mengubah musik yang didengar dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, syarat-syarat pemusik. Untuk menjadi pemusik, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemusik. Yang pertama, bakat. Bakat merupakan suatu kompetensi dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Bakat seni dalam diri setiap orang dapat berkembang dengan baik dengan dukungan pendidikan dan lingkungan yang baik pula. Yang kedua, pengetahuan musik. Terdapat beberapa jenis pengetahuan musik, di antaranya adalah pengetahuan dasar teori musik, pengetahuan dasar melodi, pengetahuan dasar ritme, pengetahuan dasar ilmu harmoni, dan pengetahuan dasar ilmu vokal. Ketiga, pengetahuan bahasa yang baik. Seseorang pengarang atau pencipta lagu harus dapat menggunakan bahasa yang baik dalam penciptaan lagu. Berikut ini adalah beberapa pengetahuan bahasa yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pencipta lagu. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menentukan tema lagu dan kalimat dalam mengembangkan berbagai macam judul lagu. Kedua, memiliki kemampuan untuk membuat kalimat yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memilih dan mengatur kata yang sesuai.
sehingga menghasilkan bunyi dan bahasa yang baik. Keempat, memiliki pengetahuan tentang ungkapan atau pemilihan diksi serta gaya bahasa atau majas yang baik. Selanjutnya, aransemen musik. Yang pertama, pengertian aransemen musik. Aransemen musik merupakan suatu hasil karya menyusun, merangkai, dan mengatur suatu musik atau lagu menjadi lebih indah dari musik atau lagu aslinya. Aransemen musik juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk musik yang didasarkan pada karya musik yang sudah diciptakan sebelumnya. Selanjutnya, fungsi aransemen musik. Fungsi utama dari aransemen musik yaitu untuk melengkapi, memperindah, dan mempertegas isi serta visi dari ciptaan musik yang sudah ada sebelumnya. Fungsi umum dari aransemen musik yaitu fungsi ekspresi, fungsi apresiasi, fungsi hiburan, fungsi budaya bangsa. Selanjutnya, macam-macam aransemen musik. Yang pertama, aransemen vokal. Aransemen vokal adalah aransemen yang dimainkan oleh suara manusia. Contohnya, paduan suara. Yang kedua, aransemen instrumen. Aransemen instrumen adalah aransemen yang dimainkan dengan alat musik. Hal-hal yang harus dikuasai dalam aransemen instrumen adalah tangga nada atau susunan nada yang memiliki jarak tertentu, serta permainan alat musik. Yang ketiga, aransemen campuran. Aransemen campuran adalah aransemen yang dimainkan dengan menghubungkan suara manusia dan suara alat musik. Gabungan dari aransemen vokal dan aransemen instrumen, atau aransemen instrumen berfungsi sebagai pengiring dan memeriahkan atau mendukung sajian vokal. Selanjutnya, langkah-langkah mengaransemen lagu. Yang pertama, memilih lagu yang akan diaransemen. Yang kedua, mengidentifikasi tangga nada. Yang ketiga, menentukan bentuk aransemen. Yang keempat, menentukan alat musik. Yang kelima, menyusun aransemen selengkapnya. Yang keenam, memperkaya aransemen dengan ornamen musik. Serta yang terakhir, memainkan hasil aransemen. Selanjutnya, kreativitas dan eksplorasi bunyi. Seniman merupakan orang yang berkarya dengan medium tertentu sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dalam karya musik, penyebutan seniman yang menciptakan karya musik berbeda-beda sesuai dengan jenis musik yang diciptakan. Contohnya, musik jenis komposisi yang diciptakan oleh komponis dan musik jenis aransemen yang diciptakan oleh aranger. Seorang seniman yang menciptakan suatu karya seni harus memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan ini diantaranya adalah memiliki pemikiran terbuka, kemampuan dalam bermusik, kepekaan, dan kreatif. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kegiatan mental yang sangat subjektif dan merupakan suatu bentuk dari kebebasan setiap orang secara individu. Kreativitas melibatkan pemikiran dan tindakan imajinatif yang menyangkut penyerapan indrawi atau sensing, penghayatan batin atau feeling, kemampuan berimajinasi atau imaging, serta pencarian dan pemaparan kebenaran. Kreativitas biasanya muncul dalam diri seorang yang selalu merasakan ketidakpuasan, sehingga ia akan melakukan pencarian sesuatu yang baru sebagai medium ekspresi seniman. Kreativitas harus dapat memperbaiki, memperindah, dan lebih mengefisienkan gagasan sebelumnya. Ada beberapa ciri orang kreatif, di antaranya adalah memiliki kepekaan akan masalah, orisinalitas, keluasan pikiran, kefasihan akan kegagalan, imajinasi, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, kategori kreativitas dalam seni. Kategori kreativitas dalam seni dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kreativitas total. Kreativitas total merupakan kreativitas dalam hal membentuk atau menciptakan suatu karya seni yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kreativitas sederhana. Kreativitas sederhana yaitu
Kreativitas dalam hal menciptakan atau membentuk karya seni yang bertolak dari tradisi yang telah ada. Selanjutnya, tahapan kreativitas. Yang pertama, penjelajahan atau exploration. Penjelajahan dapat dilakukan oleh seorang seniman sebagai tahap awal kreativitas, yaitu dengan penggajalan ide, mencari inspirasi, melakukan perenungan, termasuk penjajakan ke dalam batin untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya akan dapat dituangkan ke dalam karya. Yang kedua, penuangan dan pencobaan atau improvisation. Seorang seniman dapat melakukan percobaan-percobaan secara bebas dan lepas serta melakukan seleksi terhadap materi yang dianggap cocok atau sesuai sehingga dapat dituangkan ke dalam garapan atau karya seni. Yang ketiga, pembentukan atau forming. Pembentukan dilakukan dengan penyusunan sebuah pola struktur dengan materi-materi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, kreativitas dalam menciptakan karya musik. Yang pertama, keberanian. Dalam menciptakan karya musik, keberanian yang dilandasi dengan pertimbangan etika dan estetika. Pertimbangan estetika artinya melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang enak. Sedangkan pertimbangan etika dapat diaplikasikan dalam sikap dalam pemberlakuan sumber bunyi. Yang kedua, mencari hal baru. Kebaruan dalam berkarya musik kontemporer dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu bentuk atau alur karya, 2. Bentuk sajian, ketiga, garap atau teknik, keempat, warna suara, dan kelima, instrumen. Kebaruan dalam berkarya musik dapat dilakukan dengan cara mengontraskan atau menolak belakangkan sesuatu yang telah ada dalam musik. Pengontrasan dalam berkarya musik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengontraskan konvensi yang digunakan dalam musik yang sudah ada atau tradisi. Yang kedua, mengubah anatomi sumber bunyi atau instrumen musik yang ada. Yang ketiga, melakukan pergantian fungsi instrumen. Yang keempat, membuat instrumen baru yang menimbulkan warna suara baru. Yang kelima, menggabungkan penggunaan laras. Serta yang terakhir, merubah bentuk sajian. Selanjutnya, yang ketiga, tidak sekedar aneh. Suatu karya musik kontemporer identik dengan suatu hal yang aneh. Namun dalam hal ini, aneh yang dimaksud adalah aneh yang dilandasi dengan adanya berbagai pertimbangan etika dan estetika. Secara garis besar, sesuatu yang aneh dalam musik kontemporer dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggunaan sumber bunyi. Keanehan dalam sumber bunyi dapat dilihat dari bentuk, bahan, cara memainkan, dan suara yang ditimbulkan. Yang kedua, garap atau permainan instrumen. Keanehan dalam garap dapat dilihat dari penggunaan warna bunyi, teknik tabuhan, bentuk, struktur, dan dinamika. Dan yang ketiga, cara penyajian. Selanjutnya, eksplorasi. Eksplorasi merupakan sebuah kejadian yang bukan lagi ada dalam tataran konsep, melainkan tindakan untuk merealisasikan sesuatu yang diinginkan. Hal ini biasanya dilakukan dengan percobaan melalui berbagai cara. Sarana eksplorasi ada 2, yaitu ritme dan melodi. Dalam menyusun karya musik, kegiatan eksplorasi dilakukan mulai awal penuangan sampai karya musik terwujud. Objek untuk mengadakan eksplorasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi sumber suara untuk memperoleh warna dan kualitas suara. Yang kedua, eksplorasi dalam teknik tabuhan atau permainan instrumen, sehingga menghasilkan teknik-teknik baru yang jarang atau belum digunakan dalam sajian musik. Yang ketiga, eksplorasi bunyi. Eksplorasi bunyi dapat menghasilkan bermacam-macam bentuk musik. Yang keempat, eksplorasi penataan bagian-bagian komposisi dengan mempertimbangkan
ragam suasana dari masing-masing bagian. Yang kelima, eksplorasi dinamika dengan cara mencoba satu bagian komposisi digarap dengan berbagai jenis volume maupun tempo. Yang keenam, eksplorasi bentuk sajian sehingga karya menjadi menarik. Materi selanjutnya, penyusunan karya musik. Secara garis besar, ada 3 tahapan dalam penyusunan karya musik baru, yaitu yang pertama, menyusun gagasan isi. Gagasan isi berwujud suatu pemikiran atau konsep yang merupakan isi atau inti dari karya yang akan disusun. Yang kedua, gagasan isi dalam penyusunan karya musik baru memiliki kedudukan atau berperan sebagai titik tolak atau titik bijak untuk menentukan ide garapan dalam penciptaan karya musik. Yang ketiga, menyusun ide garapan. Dalam tahapan ide garapan, seniman menyusun mulai memikirkan alat atau instrumen yang digunakan dalam mendukung gagasan isi yang telah disusun. Dalam proses pengharapan dilakukan 5 tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan melodi lewat eksplorasi. Yang kedua, menyusun bagian-bagian komposisi. Yang ketiga, merangkai bagian-bagian komposisi. Yang keempat, penggarapan tempo dengan proses eksplorasi. Serta yang kelima, penggarapan volume dengan proses eksplorasi. Sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.